Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih sekali lagi kami boleh mengenal Yesus Putramu sebagai yang Kau utus untuk menjadi sama seperti kami dan menjadikan kami sahabat Putramu. Bantu kami ya Bapa untuk semakin mengenal Engkau dan semakin mengenal Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah dan pada saat sama ia adalah manusia. Bantu kami untuk memahami seperti Yohanes Pembaptis. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kita bisa belajar banyak dari Yohanes Pembaptis. Ia disiapkan oleh Allah. Ia diutus oleh Allah. Ia dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi saksi siapakah Kristus itu. Hari ini Yohanes Pembaptis setelah bertapa selama puluhan tahun di padang gurun, ia membaptis orang, baptis pertobatan. Baptis untuk semakin mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus itu, dan siapa diri kita itu. Di sini kita bisa belajar banyak bahwa Yohanes mencari dan menemukan Tuhan. Sekali lagi mencari dan menemukan Tuhan. Mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam hatinya dan menunjuk siapa yang sesungguhnya Yesus itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Sang Sabda itu dikenal oleh Yohanes Pembaptis sebagai Mesias, sebagai Nabi, sebagai Allah, sebagai anak domba, sebagai yang berasal dari Allah sendiri. Ya. Dan itulah yang membuat Yohanes menjadi saksi. Saya mengajak Anda untuk mengenal kata saksi. Saksi itu mengalami sendiri apa yang dia lihat, yang dengan panca indera, dengan kemampuan daya-daya manusiawinya. Ya, panca indera, pendengaran, penglihatan, dalam perasaannya, dalam pikirannya, dalam intuisinya, dalam imajinasinya. Ya. Dari semua daya-daya manusiawi itulah, dari hati nuraninya, seluruh dirinya mengenal bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas, Sang Anak Domba. Dan kita manusia adalah tak ada artinya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kata Yohanes Pembaptis. Ya, dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Jadi arahnya bukan kepadaku sendiri, pada egoku, tapi kepada Yesus Sang Penebus yang dimuliakan, diagungkan. Itulah yang menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus bersikap seperti Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa kita. Yohanes Pembaptis memang disiapkan oleh Tuhan dari seorang ibu yang tua dan bapak yang tua, tetapi Tuhan menunjukkan keilahiannya dalam diri Yohanes Pembaptis dan dia manusia biasa seperti kita. Maka saya hanya mengajak Anda dalam tahun ini, mari kita semakin mengenal Yesus, semakin mencari Yesus dalam kehidupan kita, dalam praktek kehidupan kita masing-masing. Sebagai apa? Entah sebagai guru, sebagai imam, sebagai suster, sebagai siapa saja. Kita melihat di sana dalam proses pergulatan batin kita, dalam jatuh bangun kita, dalam kesulitan kita. Kita lihat Yesus yang mencari kita. Sekali lagi bukan ketika kita mencari Yesus, Yesus mencari kita. Sehingga terjadi pertemuan. Seperti Simeon dan seperti Hana. Ya, menantikan Tuhan, mencari Tuhan, menunggu Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada dia untuk menemukan. Inilah penyelamat dan penebus. Inilah anak domba. Kenapa anak domba Allah yang menebus dosa manusia? Ya, karena domba itu adalah kita ingat bagaimana Abraham mengorbankan anaknya Ishak lalu digantikan domba. Domba sebagai pembebas, penyelamat manusia. Ya. Dan itulah kita menemukan Yesus sebagai penebus dan penyelamat. Dalam pencarian itu kita akan mengenal Yesus sebagai apa? Yang ada dalam kita sebagai sahabat,
sebagai teman, sebagai pencinta, sebagai pencari, siapa saja, tergantung situasi kita. Maka mari kita mencari Tuhan Yesus. Terus mencari dalam pengalaman batin kita yang menderita ini. Di manakah Yesus itu? Ya, jadi jangan cari jauh-jauh, tentu saja kita harus mencari Tuhan Yesus dalam gereja, dalam kitab suci, dalam doa-doa kita, dalam keheningan dan kesunyian. Di situ kita akan menemukan siapa Yesus. Berkat Tuhan atas Anda semua, dan semoga kita semua diberkati, dijadikan mencari contoh Yohanes Pembaptis sebagai jalan untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.